Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Yudi Setia Ratsmanda, SEMM, yang mana saya selaku dosen tetap di program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Saat ini saya tengah menjalani sebuah proses sertifikasi dosen di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, saya menyusun terhadap adanya dokumen pernyataan diri yang merefleksikan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam konteks penilaian dokumen dosen ataupun PDD, UKT, PT. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi salah satu pengalaman pengajaran saya, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester genap tahun akademis 2024-2025. Dengan beban studi sebesar 3 SKS, mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum wajib dengan kode KWP 302. Yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengolahan sumber daya manusia dalam dunia bisnis dan juga kewirausahaan. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip dan juga praktik pengolahan sumber daya manusia dalam satu organisasi. Materi yang disajikan untuk mencakup berbagai aspek penting seperti halnya perencanaan tenaga kerja, proses rekrutmen dan juga seleksi, pelatihan dan juga pengembangan, penilaian kerja, sistem kompensasi, hingga hubungan kerja. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk memahami bagaimana peran strategis manajemen sumber daya manusia dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perkuliahan ini diselenggarakan secara luring ataupun tatap muka, namun tetap didukung oleh sistem digital. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengunduh rencana pembelajaran semester ataupun RPS, serta mengumpulkan tugas secara daring melalui sistem informasi akademik yang telah disediakan. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan juga berbasis pengalaman secara nyata. Pendekatan ini mencakup ceramah secara interaktif untuk membangun pemahaman secara konseptual oleh mahasiswanya terhadap teori-teori manajemen sumber daya manusia, serta diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menganalisis dan juga menyelesaikan berbagai studi kasus yang secara aktual di dunia kerja. Untuk pencapaian pembelajaran meliputi CPL 4, menguasai konsep dasar dan juga teori utama mengenai proses dan juga fungsi manajemen. CPL 5, lulusan mampu mengaplikasikan bidang keahlian kewirausahaan dan juga mampu memanfaatkan iptek dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selanjutnya, untuk CPL 7, lulusan mampu mengkaji, menerapkan, dan juga mengembangkan ilmu mengatasi siklus perkembangan usaha. Selanjutnya, untuk CPL 9, lulusan mampu memahami perencanaan dan juga pengorganisasian. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, pertama, CPMK 1, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan juga mendeskripsikan fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian, serta menjelaskan berbagai fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu mengelola sumber daya manusia dengan memanfaatkan sebuah teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara adaptif dan juga efektif
sesuai dengan perubahan situasi bisnis. Selanjutnya, untuk CPMK 3, mahasiswa dapat menerapkan teknik-teknik evaluasi dan juga pengukuran kinerja untuk membantu kemajuan dan juga efektivitas strategi yang diterapkan selama siklus perkembangan usaha, serta membuat rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, untuk CPMK 4, mahasiswa dapat menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan juga merumuskan rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini meliputi yang pertama RPS, selanjutnya PowerPoint, selanjutnya artikel ilmiah, selanjutnya buku cetak dan juga e-book. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini meliputi yang pertama, dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, selanjutnya rekrutmen dan juga seleksi, selanjutnya pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya kompensasi, selanjutnya kinerja, selanjutnya motivasi kerja, selanjutnya disiplin kerja, selanjutnya produktivitas kerja, selanjutnya kebebasan kerja, selanjutnya keselamatan dan juga kesehatan kerja, selanjutnya kompetensi, yang terakhir di sini adanya pemeliharaan sumber daya manusia. Penilaian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini mencakup 6 komponen, yaitu yang pertama, partisipasi bobotnya 30%. Tugas kelompok bobotnya 10%, untuk tugas mandiri bobotnya 5%, untuk presentasi bobotnya 5%, untuk UTS bobotnya 20%, dan untuk UAS bobotnya 30%. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan penilaian secara objektif dengan menggunakan rubrik yang lebih jelas, terukur dan juga transparan. Setiap hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik konstruktif untuk mendorong terhadap adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini saya terapkan berbagai bagian dari komitmen untuk menciptakan terhadap adanya proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ataupun student centered learning, yang mana di sini partisipasi aktif, refleksi diri, dan juga pengembangan kemampuan menjadi prioritas yang paling utama. Melalui strategi tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga mampu berpikir secara kritis, tanggap terhadap adanya suatu perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang terus berkembang dan juga dinamis. Sebagai langkah selanjutnya dalam pembelajaran, mari kita simak bersama video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana keadaannya? Alhamdulillah ya. Semangat selalu ya menjalani aktivitas, apalagi di dalam kelas gitu ya. Sudah pada sarapan semuanya? Belum, Ada yang belum, ada yang sudah. Nanti setelah perkuliahan bolehlah yang belum sarapan, boleh sarapan terlebih dahulu gitu ya, untuk lebih kuat menghadapi hidup gitu ya. Ataupun aktivitas. Oke. Sebelum kita masuk kepada perihal pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran gitu ya di dalam halnya perkelasan itu, apalagi di dalam perkuliahan ini. Oke, kita berdoa terlebih dahulu, dimulai. Berdoa selesai. Oke, absensi dulu ya, seperti biasa ya. Oke. Tapi yang Bapak lihat ini semua pada hadir-hadir ya semuanya. Alhamdulillah ya. Semangat gitu ya. Semangat selalu gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Kita absensi dulu. Yang pertama,
Saudari Nurul. Hadir. Oke, Rifan. Oke, Mohrizal. Oke, Adi. Oke, Ida. Selanjutnya Abdul. Oke, selanjutnya Putri. Oke, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah gitu ya. Semangat selalu gitu ya. Oke, sebelum kita masuk dalam halnya pembelajaran, masih ingat dengan materi yang sebelumnya yang kita bahas gitu ya di minggu-minggu kemarin gitu ya. Mungkin di sini ya pasti pada ingat ya, masih fresh gitu ya, apalagi baru minggu kemarin gitu ya dalam halnya pembelajaran. Oke, Bapak sedikit saja gitu ya bertanya ya untuk minggu kemarin gitu dalam halnya pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, yang Bapak mau tanyakan masih ingat nggak ya? Bapak mengetes hila gitu ya. Yang mana di sini mengenai pengertian pelatihan dan juga pengembangan. Ada yang tahu pelatihan itu juga pengembangannya di dalam halnya kinerja? Ada yang tahu? Bapak izin menjawab. Oke, mangga, Saudari Ida, silakan. Untuk pelatihan merupakan suatu proses tindakan yang di dalamnya terdapat interaksi terhadap tenaga kerja dari pihak yang profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau skill kinerja para karyawan. Sedangkan pengembangan merupakan suatu proses meningkatkan keterampilan terhadap suatu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan, bisa melalui dengan pendidikan atau pelatihan dan mempersiapkan karyawan untuk tugas dan posisi untuk masa yang akan datang, apalagi peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan. Oke, terima kasih. Ternyata masih ingat ya, alhamdulillah. Oke, kita simpulkan saja mengenai terhadap adanya pelatihan ya, ataupun dalam hadap adanya suatu pendidikan dengan pengembangan gitu ya. Yang mana ya lebih mudahnya, yang mana terhadap adanya pelatihan ya itu digunakan gitu ya, dimanfaatkan ya di dalam halnya proses yang sekarang ini. Kita singkatkan saja. Kalau misalkan terhadap adanya pengembangan itu peningkatan atas dasar kemampuan ya, kemampuannya yang notabene bisa saja digunakan untuk sekarang ini ataupun yang akan datang. Tapi biasanya jangka panjang terhadap adanya kemampuan ataupun penambahan skill sebagai halnya sumber daya manusia tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi saja yang kita akan bahas. Kita masuk ke bab 6 yang mana di sini menerangkan terhadap adanya kompensasi gitu ya. Mungkin kalian juga tahu lah gitu ya, apalagi yang namanya berhubungan dengan keuangan gitu ya. Oke, kita masuk materi. Di sini Bapak mengambil 2 kutipan saja. Sebenarnya banyak mengenai halnya terhadap adanya kompensasi gitu ya, yang notabene masih banyak yang relevan, tapi Bapak ngambil 2 sampel sajalah gitu ya. Oke, di sini kompensasi menurut para ahli, yang pertama ya, menurut Hasibuan di tahun 2017 di halaman 119, yang mana kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk terhadap adanya uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaannya. Oke, selanjutnya di sini menurut Handoko di tahun 2014 halaman 155, yang mana kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai halnya balas jasa untuk kerja mereka. Kita simpulkan terhadap adanya definisi menurut para ahli, yang mana ya kompensasi itu adalah balas jasa gitu ya, yang diberikan oleh perusahaan kepada sumber daya manusianya. Yang mana sebagai halnya sumber daya manusia itu mau bekerja ya, meningkatkan terhadap kemampuan, meningkatkan produktivitas kerjanya kan gitu ya, yang mana menginginkan atas dasar imbalan kan gitu ya, yang mana ketika diberikan kewajiban berarti perusahaan juga harus memberi haknya, itu baik secara langsung ataupun tidak langsung ya. Yang mana ya secara langsung itu kan ya, kita contohkan saja bisa berbentuk uang, bonus ataupun tunjangan. Beda halnya kalau secara tidak langsung kan itu non finansial,
Yang mana itu juga bisa kita contohkan, yang mana di sini terhadap adanya ucapan verbal, gitu ya. Ucapan terima kasih itu sangat berharga sekali bagi karyawan, kan itu ya. Yang notabene tidak semua karyawan itu mengenal terhadap adanya uang saja. Selanjutnya terhadap pemberian asuransi jaminan, misalkan jaminan kesehatan, ketenaga kerjaan, kan itu ya, pensiun juga, betul Saudara Ida, gitu ya. Yang mana itu akan dirasakan bagi halnya karyawan ya, ketika karyawan itu membutuhkan saja. Kita contohkan mengenai kesehatan ya, jaminan kesehatan yang mana ketika karyawan itu sakit, otomatis itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Kalau tidak sakit ya tidak bisa dimanfaatkan, kan itu ya. Ataupun pengembangan karir, kan itu ya, naik posisi jabatan ataupun golongan. Nah, itu juga ya salah satunya yang notabene tidak berbentuk uang secara langsung, tapi bisa dirasakan. Selanjutnya terhadap adanya pelatihan dan juga pendidikan. Ya, itu juga salah satunya ya terhadap kompensasi yang diberikan. Ya kan, ketika meningkatkan kemampuan ataupun skill sebagai halnya sumber daya manusianya, ya otomatis ya sebagai halnya manusianya juga akan meningkat terhadap produktivitasnya juga di dalam suatu pekerjaan yang dirasa yang secara tidak langsung. Beda halnya secara langsung ya berbentuk uang, itu bisa digunakan terhadap adanya transaksi untuk memenuhi kebutuhan juga keinginan sebagai sumber daya manusianya itu sendiri. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, di sini menurut Ike Kusdia Tatsmawati di tahun 2008 halaman 144, yang mana di sini ada beberapa kompensasi terhadap adanya tujuannya. Ini ada 5. Yang pertama di sini mendapatkan karyawan yang berkualitas. Dengan pemberian kompensasi menumbuhkan motivasi semangat di dalam pekerjaannya, otomatis menumbuhkan menciptakan hasil kerjanya itu akan lebih berkualitas ataupun outputnya ya terhadap kualitasnya ataupun kuantitasnya sebagai SDM-nya. Oke, selanjutnya di sini mempertahankan karyawan yang sudah ada, jelas dengan adanya kompensasi sebagai halnya karyawan akan menumbuhkan loyalitas setia, tidak mau beralih gitu ya terhadap adanya pekerjaannya, kan gitu ya, karena adanya pemberian kompensasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga diharapkan bagi karyawan itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini adanya keadilan, jelas dengan pemberian kompensasi akan menumbuhkan terhadap adanya keadilan, karena dengan adanya keadilan sebagai halnya karyawan ya akan notabene membentuk terhadap karakteristiknya, sikapnya gitu ya. Karena apa? Bisa membedakan mana yang karyawan berkualitas ataupun berprestasi, mana yang kurang berkualitas. Nanti diberikan kompensasi itu sesuai dengan kemampuannya ataupun hasil yang dilakukannya di dalam suatu pekerjaan. Oke. Selanjutnya di sini adanya perubahan sikap dan juga perilaku. Ini juga tadi sempat oleh Bapak sampaikan juga ya, otomatis dengan kompensasi yang sesuai otomatis ya sebagai halnya perilaku ya terhadap karyawan itu akan lebih sesuai yang diharapkan bagi perusahaannya. Bayangkan saja kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bagi sumber daya manusia itu sendiri. Ya, bisa saja melakukan terhadap tindakan-tindakan yang kurang beretis. Contohkan marah-marah, mencaci dan juga memaki, ataupun yang lebih parahnya lagi turnover, kan gitu ya. Banyak yang notabene karyawan itu yang keluar dalam pekerjaannya. Oke, selanjutnya administrasi legalitas ataupun perundang-undangan. Kompensasi juga harus sesuai, bukan atas dasar keinginan ataupun kebutuhan ataupun didasari dengan kemampuan perusahaan itu sendiri, tapi harus didasari dengan aturan-aturan terhadap adanya undang-undang pemberian kompensasi kepada sumber daya manusianya, kan gitu ya. Aturan di dalam sebuah pemerintahan. Misalkan sekarang UMR-nya 4 juta, ya harus sesuai 4 juta. Jangan kurang, tapi kalau lebih boleh, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini menurut Lis Indriani di tahun 2009
Yang mana di sini tadi Bapak sempat mengucapkan ya, yang mana secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini menurut Liz Indriani, ini yang pertama terhadap pembayaran uang secara langsung, direct financial payment. Selanjutnya di sini pembayaran secara tidak langsung, indirect payment. Nah, ini sempat Bapak sampaikan juga kan gitu ya kepada rekan-rekan sekalian gitu ya. Yang mana secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pemberian terhadap uang kan gitu ya. Secara tidak langsung itu juga berbentuk uang sebenarnya gitu ya, tapi uangnya itu bukan yang notabene bisa langsung digunakan secara transaksi. Gini ya, seperti halnya kita contohkan BPJS itu harus mengeluarkan uang nggak, harus menyisihkan uang nggak bagi perusahaannya untuk menjaminkan sebagai karyawannya. Iya kan, pasti menggunakan uang, kan bayar premi, tergantung kelasnya, kan gitu. Semakin tinggi kelasnya, semakin banyak yang harus dikeluarkan. Itu oleh karyawan itu nggak akan dirasakan secara langsung, tapi dirasakan ketika karyawan itu ketika membutuhkan terhadap adanya suatu kesehatan. Tuh, ya. Beda halnya yang tadi Bapak jelaskan gitu ya, yang mana secara langsung itu berbentuk gaji, bonus dan tunjangan, itu bisa dilakukan transaksi. Kita mau beli apapun bisa karena ada uangnya. Kalau nggak ada uang nggak akan bisa apa-apa kan gitu ya. Nah gitu ya, jadi bisalah membedakan mana yang secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pemberian finansialnya ataupun uang. Oke, kita langsung saja ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya di sini menurut Hasibuan, di sini di tahun 2010 ya, halaman 127 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, di sini kemampuan yang ada yang tersedia di dalam sebuah perusahaannya. Jadi ini disesuaikan atas dasar kemampuan bagi perusahaan itu sendiri. Gitu ya, walaupun ya terkadang kala gitu ya perusahaan tidak bisa sesuai terhadap pemberian ataupun keinginan bagi halnya karyawan itu sendiri terhadap kompensasi, tapi kan setidaknya harus mau memenuhi, gimana pun juga itu haknya bagi karyawan itu sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya pendidikan dan juga pengalaman karyawan ini juga menentukan kompensasi. Semakin tinggi pendidikan karyawannya, semakin besar juga kompensasi yang diberikannya. Kan gitu ya, nggak mungkin S1, S2, S3 disamaratakan dengan pemberian kompensasi, pasti akan pembeda. Karena di sisi lain atas dasar penghargaan, kan gitu, terhadap adanya pendidikannya juga, kan gitu ya, dilihat latar belakangnya juga. Oke, selanjutnya jenis dan juga sifat pekerjaannya. Semakin berat terhadap beban pekerjaannya, semakin besar juga terhadap adanya pemberian kompensasi, kan gitu ya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oke, ada yang mau menanyakan? Boleh? Boleh, Alicia, silakan. Neng. Bagaimana sistem kompensasi yang adil dapat mendukung terciptanya budaya kerja yang positif? Oke. Gimana caranya sistem kompensasi mendukung terhadap budaya yang lebih positif? Jelas, itu juga akan berhubungan semakin adilnya, semakin sesuainya pemberian kompensasi, ya, itu akan membentuk kebiasaan, kan gitu, kultur ataupun budaya yang lebih positif. Karena yang notabene banyak karyawan-karyawan akan meningkatkan produktivitas kerjanya, akan lebih semangat, akan lebih termotivasi, yang otomatis akan menumbuhkan kepada rekan-rekan yang lainnya, gitu, akan lebih semangat lagi dengan adanya sebuah kompensasi yang lebih apalagi gitu ya. Oke, Bapak mau menanyakan ya perihal mengenai misalkan ya di dalam sebuah perusahaan kalian itu ditempatkan sebagai halnya HRD nih di dalam sebuah perusahaannya ya, yang notabene perusahaan itu perusahaan baru merintis, startup misalkan ya. Selanjutnya nih sebagai halnya Anda sebagai HRD nih, bagaimana nih pembentukan sistem terhadap adanya pemberian kompensasi dengan adanya suatu keterbatasan ataupun penyesuaian terhadap adanya keuangan yang kalian miliki gitu ya di dalam sebuah perusahaannya. Ada yang tahu? Boleh, Saudari Agnia, silakan. Kalau misalkan saya sebagai HRD di
Oke. Yang pertama mungkin saya akan menerapkan sistem kompensasi transparansi terhadap pemberian kompensasi terhadap karyawannya agar karyawan merasa dihargai dan bersikap adil. Terus akan memberikan gaji yang wajar gitu sesuai dengan kemampuannya walaupun tidak besar seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Untuk jawabannya bagus ya, Agdia. Oke, yang pertama terhadap adanya suatu transparansi gitu ya, terutama mengenai atas dasar keuangan. Selanjutnya akan menumbuhkan terhadap adanya keadilan, kan gitu ya. Selanjutnya diikut sertakan ya terhadap adanya suatu pekerjaannya. Terus selanjutnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tapi memaksimalkan. Jadi bukan hanya pembiaran saja begitu saja karena keuangannya terbatas gitu terhadap pemberian kompensasi, tapi memaksimalkan perusahaannya walaupun tidak sama dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Terima kasih ya Saudari Agnia sudah menjawabkan pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup untuk sesi perkuliahan hari ini? Kalau tidak ada, mungkin semuanya sudah paham ya mengenai kompensasi. Alhamdulillah. Semoga menjadikan nilai manfaat ya dalam halnya pembelajaran ini. Siapa tahu bisa diimplementasikan dalam halnya seharian kalian, ataupun ini menjadikan suatu pengalaman nanti ya ketika kalian sudah lulus. Apalagi kalian nanti ditempatkan sebagai HRD yang bijaksana gitu ya terhadap pemberian kompensasinya. Oke, selanjutnya nanti boleh kalian kerjakan ya di SIAKAD. Bapak sudah memberikan terhadap adanya tugas ya, dan juga Bapak sudah menginput. Nanti kalian lihat saja ya di SIAKAD ya, nanti lihat dan tolong jangan lupa dikerjakan sesuai dengan deadline yang Bapak sudah tentukan. Nanti di situ ada keterangannya, boleh kalian pahami dan juga baca ya untuk keterangannya dalam halnya penyelesaian suatu pekerjaan gitu ya ataupun tugasnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila Bapak ada salah-salah kata ya dari segi perilaku Bapak gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga aktivitas kalian dalam halnya sehari-hari selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin. Oke, kita tutup saja untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya ampu di program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ataupun PDD UKT PT yang menjadi salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen di tahun 2025. Saya berharap rekaman ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan proses pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.